Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bagi tim kami, tim Ekspedisi Patriot wilayah SKM Entikong, Kalimantan Barat. Kami akan presentasikan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul pengembangan komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan transmigrasi SKM Entikong di Kalimantan Barat. Tim kami terdiri dari saya sendiri Adi Adianto sebagai ketua tim, kemudian asisten Rido Yuda Pratama dan Diki Setiadi serta Tiara Putri Amelia dan Alia Yunisa Auliawati. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan outline mengenai pendahuluan, tujuan, metodologi, gambaran umum kawasan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi. Pertama pendahuluan bahwa kawasan Sekayam Intikong eh, di Kalimantan Barat ini merupakan daerah sentra produksi pangan dan ekonomi lokal. Jadi sebagai kawasan border area yang merupakan wilayah sangat strategis, wilayah transmigrasi, wilayah Entikong ini memiliki berbagai fungsi strategis tidak hanya sebagai kawasan transmigrasi, tapi juga sebagai kawasan pangan dan juga pengembangan ekonomi lokal di sana. Namun demikian, tantangan untuk mewujudkan kawasan Entikong Sekayam sebagai daerah sentra produksi pangan ini eh, terutama dari aspek keterbatasan infrastruktur dan SDM. Nah, termasuk di dalamnya masalah pengembangan ekonomi. Ini yang perlu untuk dikembangkan. Nah, dalam program transmigrasi Patriot ini, dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal ini sangat penting keberadaannya, terutama untuk bagaimana membangun ekosistem pengembangan ekonomi kawasan ya berbasis potensi lokal. Nah, tim kami akan berfokus bagaimana merancang ya mengidentifikasi apa yang bisa dikembangkan untuk mendukung pengembangan kawasan SKM Entikong ini sebagai daerah sentra produksi pangan dan ekonomi lokal melalui program Ekspedisi Patriot ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah melakukan identifikasi karakteristik wilayah kawasan SKM Entikong, kemudian memetakan dan menetapkan komunitas unggulan apa yang potensi untuk dikembangkan di sana ya untuk mendukung ketahanan pangan serta untuk pengembangan ekonomi lokal sekaligus. Dan yang ketiga adalah menganalisis ketimbangan produksi konsumsi untuk melihat ketahanan pangan di kawasan. Kemudian yang selanjutnya menganalisis pendapatan usaha tani dari komunitas unggulan yang akan dikembangkan, bagaimana rantai pemasarannya, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan dan menyusun strategi bagaimana mengembangkan komoditas unggulan yang ada di kawasan Sekayam Entikong. Adapun metodologinya, pertama kami melakukan pengumpulan data dari mulai Agustus sampai dengan November 2025. Adapun data yang dikumpulkan dari data primer, data sekunder dari studi pustaka, kami melakukan identifikasi melalui dokumen-dokumen kebijakan yang terkait, studi pustaka, penelitian yang relevan, lalu kemudian melakukan observasi lapangan ya ke dua kecamatan Sekayam Entikong, serta melakukan FGD untuk menggali informasi apa saja yang menjadi tantangan hambatan dalam pengembangan komoditas, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga program-program nanti yang direkomendasikan bisa mendorong pengembangan komunitas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga pengembangan ekonomi lokal yang ada di kawasan transmigrasi Sekayam Entikong. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi untuk penetapan komunitas unggulan. Jadi, komunitas unggulan yang akan direkomendasikan dalam studi ini didasarkan pada 5 indikator. Yang pertama adalah indikator produksi dan kontinuitas produksi, bahwa komoditas yang disebut unggul itu memiliki jumlah produksi yang tinggi, ketersediaannya juga sepanjang waktu. Kemudian memiliki profitabilitas atau tingkat keuntungan usaha yang tinggi. Kemudian memiliki prospek pasar, artinya permintaan pasar yang tinggi ya terhadap komoditas ini menjadi sangat penting dan menjadi indikator penting. Kemudian indikator bagaimana tingkat pengembangan hilirisasi berkaitan dengan seberapa besar nilai tambah yang bisa dihasilkan. Kemudian indikator yang kelima adalah apakah
komoditas tersebut itu menjadi prioritas pemerintah atau tidak, menjadi program prioritas unggulan pemerintah atau tidak. Dan ini kelima indikator ini akan menentukan ya bahwa komoditas unggulan yang akan dikembangkan di kawasan Sekayam Entikong. Nah, selanjutnya dengan menetapkan indikator, kami juga menghitung bobot dan skor indikator ya dengan menggunakan pendekatan analytical hierarchy proses. Ini untuk melihat dan menentukan berdasarkan lima indikator ini kita akan menghasilkan komoditas mana yang unggul atau prospektif untuk dikembangkan di kawasan Sekayam Entikong. Nah, selanjutnya analisis untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan tadi menggunakan analisis statistika deskriptif, ya, kemudian pendapatan usaha tani, analisis rantai pasar, analisis tingkat produksi, dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi untuk merekomendasikan strategi apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan untuk pengembangan komoditas unggulan di kawasan SKM Ntkong. Nah, yang pertama adalah gambaran umum kawasan. Bahwa secara umum, kawasan transmigrasi Sekayam Entikong ini berada di border area, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu di negara bagian Sarawak. Nah, kawasan Sekayam Entikong ini terdiri dari 15 desa. Nah, di dalam RPJMN 2025-2029, Kecamatan Sekayam Entikong ini khusus untuk Kecamatan Entikong ini dipersiapkan menjadi pusat kegiatan strategis nasional, artinya PKSN. Sementara Kecamatan Sekayam ini masuk dalam kategori Kecamatan Perbatas Prioritas. Jadi, intinya adalah kawasan Sekayam Entikong ini selain PKSN, selain juga border area, selain juga menjadi kawasan transmigrasi Sekayam Entikong, yang ditetapkan berdasarkan Permen Desa Tertinggal ya nomor 91 tahun 2016 ini merupakan kawasan yang sangat-sangat strategis ya. Jadi merupakan kawasan yang memang harus dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini eh, kami melakukan identifikasi komoditas unggulan lokal dengan pendekatan analytical hierarchy proses tadi, ya, diperoleh bahwa dari komoditas-komoditas yang kami identifikasi, yang kami lakukan observasi lapangan, yang kami lakukan FGD dengan masyarakat di dua kecamatan tadi, diperoleh bahwa ada tiga komoditas yang dianggap unggul ya, dan berdasarkan lima indikator tadi, indikator produksi, produktivitas, profitabilitas, permintaan pasar, nilai tambah, dan juga program prioritas pemerintah, yaitu pertama padi sebagai komoditas unggulan lokal di kawasan Sekayam itu, yang kedua jagung, dan yang ketiga adalah kacang tanah. Nah, jadi ketiga komoditas ini adalah komoditas yang memang tidak hanya menjadi prioritas seperti padi dan jagung ya, menjadi prioritas strategis nasional, tapi juga memberikan profitabilitas, peningkat apa namanya produksi yang baik serta memiliki market yang sangat tinggi, sehingga bisa mendukung pengembangan ekonomi lokal yang ada di sana. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah kami memetakan peta sebaran komoditas unggulan tadi padi, jagung, dan juga kecamatan dan juga kacang tanah di dua kecamatan tadi. Jadi secara umum memang kalau untuk komoditas padi menyebar ya relatif secara merata baik di dua kecamatan apakah di Sekaya maupun di Entikong. Tetapi khusus untuk apa komoditas kacang tanah itu lebih banyak berada di Kecamatan Entikong yang berbatasan dengan Malaysia langsung. Nah, inilah petanya. Nah, kemudian kami juga menghitung bagaimana kontribusi pengembangan komoditas unggulan tadi terhadap ketahanan pangan wilayah, khususnya untuk apa namanya komoditas padi. Nah, di sini kami berdasarkan hasil survei ya, bahwa menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi beras penduduk sekitar 11 kilogram per kapita per bulan atau sekitar 132 kilogram per kapita per tahun, yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional di sini. Kemudian dengan produksi sekitar
2 sampai 3 ton per hektar, maka dengan penduduk yang terus meningkat ya, eh, kami memperoleh adanya gap yang cukup tinggi antara produksi dan konsumsi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan komoditas padi di kawasan SKM itu kok sangat-sangat strategis dan sangat-sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan wilayah. Saya kira seperti itu. Jadi penetapan komoditas padi dalam hal ini di SKM Intikong sebagai komoditas unggulan yang harus dikembangkan ini menjadi sangat tepat. Saya kira seperti itu intinya. Kemudian kontribusi komoditas unggulan tadi padi, jagung, dan juga kacang tanah juga terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Nah, untuk komoditas padi sendiri memang hampir sebagian masyarakat yang ada di sana itu adalah berbudidaya padi. Khususnya padi ini tidak dikomersilkan, tapi sepenuhnya digunakan untuk konsumsi, ya, konsumsi masyarakat sendiri di sana. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan itu memang lebih banyak untuk komoditas kacang tanah dan jagung. Ya, untuk komoditas jagung sendiri ini marketnya sangat besar dan profitnya juga cukup tinggi, terutama untuk mendukung eh, apa namanya pabrik eh, pakan jagung yang ada di pabrik pakan ternak yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jadi jarak antara Sanggau dengan Bengkayang itu merupakan area ya yang bisa ditempuh dengan eh, cukup baik ya. Nah, di sana adalah pusat pengembangan pabrik pakan dan SKM Etikong merupakan salah satu daerah atau bisa dijadikan sebagai sentra produksi jagung. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kacang tanah sendiri ini sangat prospektif, terutama untuk diolah ya menjadi makanan jadi. Namun demikian kondisi existing pada saat ini bahwa kacang tanah yang dihasilkan itu terutama dipasarkan hingga ke Pontianak ya untuk memenuhi permintaan pasar maupun pabrik kacang tanah ya yang ada di Pontianak. Dan juga produk kacang tanah ini juga sesekali dipasarkan melalui melalui PLBN ya ke Sarawak Malaysia. Jadi prospek pasarnya sebenarnya sangat tinggi ya untuk semua komoditas unggulan yang ada di Skym Antico. Nah, selanjutnya dari sisi pendapatan usaha tani untuk tiga komoditas ini, pertama untuk padi sendiri dengan produktivitas di rata-rata sekitar 2 sampai 3 ton dengan harga GKP dan harga beras yang tentu sangat mahal ya di daerah perbatasan. Dan sekali lagi memang kalau padi yang ada di kawasan Skym itu kan masyarakat tidak menjual, tetapi sepenuhnya digunakan untuk konsumsi, kira-kira gitu. Kalaupun katakanlah diasumsikan untuk dijual, ya selisih antara pendapatan dan biaya itu rata-rata sekitar 6 sampai dengan 7 juta per hektar per musim tanam ya seperti itu. Kemudian untuk jagung karena jagung ini memang di dikembangkan untuk disuplai ke pabrik pakan ternak yang ada di Kabupaten Bengkayang ini eh, cukup cukup prospek ya karena produktivitas jagung yang ada di kawasan Skym Etikong ini rata-rata sekitar 4 ton per hektar per musim tanam. Dan harga jagung yang eh, diterima di tingkat petani di Skym Antikong ya yang selanjutnya nanti dijual ke Kabupaten Bengkayang ke pabrik pakan ternak tadi itu harga tingkat petani sekitar Rp7.000 per kilogram. Ini rata-rata harga di tahun terakhir karena permintaan pakan yang sangat tinggi begitu. Nah, ini tingkat pendapatannya ya selisih antara biaya produksi dengan penerimaannya itu pendapatan sekitar Rp10 juta rata-rata per hektar per musim tanam. Selanjutnya untuk kacang tanah ya tadi dengan produktivitas rata-rata di kawasan Entikong sekitar 1,5 ton per hektar per musim tanam dengan harga di tingkat tani yang sebenarnya fluktuatif tetapi harga di beberapa bulan terakhir sekitar Rp20.000 per kilogram maka pendapatan petani
itu memperoleh sekitar 16 juta rupiah per hektar per musim tanam. Ini adalah sangat prospek tentu untuk jagung maupun untuk kacang tanah ya di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Nah, sementara untuk padi ya meskipun tidak dijual tapi ini sangat prospek, sangat penting untuk mendukung program ketahanan pangan wilayah. Nah, sementara itu dari sisi rantai nilai dan industri hilir ya, kalau untuk padi tadi memang disebutkan sepenuhnya masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Tetapi ada prospek atau potensi juga jika dikembangkan menjadi industri tepung beras, karena memang daerah ini di kawasan SKM Etikong untuk kebutuhan pangan ini masih sebagian besar didatangkan dari luar. Nah, ini cukup prospek jika dilakukan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, katakanlah beras menjadi apa namanya tepung, atau bahkan padi menjadi eh, beras ya dengan RMU yang cukup memadai. Nah, pada saat ini memang RMU yang ada di sana itu RMU yang sangat sederhana begitu sehingga memang kualitas beras yang dihasilkan juga merupakan beras-beras medium, kayak kira begitu. Selanjutnya untuk jagung memang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pabrik pakan yang ada di Kabupaten Bangkayang. Jadi ini hilirisasinya ke arah sana ya. Jadi di daerah Sekamen itu kan ada sebagai pusat produksi. Sementara untuk masalah kacang tanah ini bisa dikembangkan hilirisasi produk olahan yang ada di lokal. Karena selama ini kacang tanah yang dihasilkan itu sepenuhnya untuk mendukung industri yang ada di Pontianak ya yang dikirimkan melalui pedagang-pedagang pengumpul yang ada di Kecamatan Skymetiko. Selanjutnya, ini arah pengembangan komunitas unggulan ke depan ada 5 ya eh, yang kami amati. Yang pertama, ini community based. Artinya pengembangan komoditas unggulan tadi padi, jagung, dan juga kacang tanah itu harus berorientasi pada masyarakat lokal dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang kedua, government policy. Artinya, pengembangan komunitas unggulan itu harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, eh, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi, Desa, maupun pemerintah daerah setempat. Nah, sehingga apa? Kalau pengembangan komunitas ini selaras, maka tentu akan lebih mudah lagi untuk membangun komunitas ini dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal juga penguatan ketahanan pangan wilayah. Kemudian komunitas unggulan ini harus dikembangkan dengan pendekatan integratif farming. Maksudnya apa? Pengembangan komunitas unggulan ini dilakukan secara terintegrasi hulu hilir. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah produk, tapi juga bagaimana berupaya untuk meningkatkan hilirisasi supaya mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Kemudian market oriented ya, selain apa tadi ya, bagaimana komunitas unggulan yang dikembangkan masyarakat SKM Itikong ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga tapi atau permintaan pasar lokal yang ada di Sekayam, Metikong, tapi bisa menangkap peluang pasar yang ada di luar kawasan. Kemudian partnership dalam mengembangkan komunitas unggulan tentu harus menggandeng mitra. Nah, terutama apakah dari sisi pasar ya untuk pemasaran ataukah misalkan dari sisi peningkatan apa namanya eh, distribusi dan lain sebagainya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Selanjutnya, bagaimana strategi untuk pengembangan komunitas unggulan? Di sini kami melakukan analisis SWOT ya. Eh, Pada intinya dari 3 komunitas unggulan tadi, kekuatannya itu ada di lahan, masalah tenaga kerja, dan juga pengalaman petani yang cukup tinggi untuk 3 komunitas ini. Namun kelemahannya secara umum ini berkaitan dengan SDM yang rendah, produktivitasnya, kemudian masalah hilirisasi atau nilai tambah yang rendah, dan juga akses pasar yang sangat terbatas. Nah, namun demikian peluang dari 3 komunitas ini adalah permintaan pasar yang sangat tinggi. Lalu kemudian hilirisasi yang belum berkembang. Nah, ini merupakan potensi atau prospek untuk mengembangkan produk olahan. Nah, ancamannya tentu apa ancaman serangan hama penyakit, kemudian ada gejolak harga yang kadang-kadang sangat fluktuatif yang ada di sana, serta jarak antar desa yang cukup jauh, karena ini merupakan wilayah perbatasan yang
di ujung, di mana pusat-pusat pasar ya seperti Pontianak atau Kabupaten Bangkayang atau bahkan di Kota Sanggau sendiri ini relatif jauh dari lokasi Skym Entikong yang merupakan border area di Kabupaten Sanggau. Selanjutnya ini adalah berdasarkan kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian. Pertama, kami menyimpulkan bahwa komoditas unggulan yang bisa atau direkomendasikan sebagai komoditas yang prioritas untuk dikembangkan di SKM Etikong terdiri dari padi, jagung, dan kacang tanah. Nah, pengembangan ketiga komoditas ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah, ya, khusus untuk jagung dan kacang tanah, serta untuk padi diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan wilayah. Kemudian yang ketiga, tantangan utama pengembangan ketiga komoditas ini umumnya berkaitan dengan kapasitas SDM petani yang masih rendah, akses pasar, ya karena sebagian besar masih dominasi tengkulak dan masih dipasarkan di lokal, kemudian pasaran untuk luar wilayah itu masih dominasi oleh tengkulak, hilirisasi yang rendah di lokal, ya kecuali untuk jagung yang memang diproyeksikan untuk memenuhi permintaan pasar pabrik pakan yang ada di Bengkayang. Kemudian akses sarana produksi yang mahal di kawasan perbatasan. Nah, strateginya dan arah pengembangannya adalah intinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas petani dari sisi budidaya, pemasaran, dari sisi peningkatan nilai tambah, dari sisi akses pasar, dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana produksi yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah rekomendasi untuk kawasan transmigrasi SKM Itekong ke depan. Yang pertama, karena pada tahun 2025 ini adalah awalan ya inisiasi ingin mendalami seperti apa sih sebetulnya mapping komoditas unggulan yang ada di sana. Nah, selanjutnya rekomendasinya penelitian perlu ada penelitian lanjutan mengenai bagaimana pengembangan komoditas unggulan, apakah padi, jagung maupun kacang tanah itu dari sisi efisiensi produksi, sehingga kita bisa mengetahui titik mana yang harus dikembangkan. Ya, apakah dari sisi budidayanya, dari sisi apa namanya pemasarannya, distribusinya dan sebagainya, kita bisa akan mengetahui itu. Kemudian pengembangan kelembagaan usaha taninya perlu diset sehingga bisa berkompetitif dan pemasaran produknya. Jadi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan keluarga ataupun pasar lokal, tapi juga bisa menangkap peluang pasar yang ada di luar kawasan yang sangat prospek. Kemudian perlu ada penguatan program pelatihan budidaya, ya, bagaimana menggunakan good agriculture practices agar produktivitasnya meningkat, bagaimana memasarkan produk, penguatan program pelatihan pengembangan produk olahan ini sangat penting, apakah itu beras, apakah itu apa namanya kacang tanah menjadi sangat penting di sana untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian secara keseluruhan program pendampingan akses pasar kelembagaan melalui pendekatan One Village One CEO yang selama ini dilakukan dan sudah diimplementasikan di berbagai wilayah oleh IPB. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah tentu untuk mendukung program pengembangan komunitas unggulan ini membutuhkan bantuan pemerintah pusat maupun daerah ya agar pengembangan komunitas ini bisa lebih cepat dan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan kami selama ada di lapangan, termasuk di dalamnya adalah dokumentasi yang sudah masuk di dalam berita-berita media, baik nasional maupun media lokal. Untuk media nasional, kami seringkali diliput oleh TV One lokal, RRI, yang ada di wilayah perbatasan. Sekian, terima kasih eh, atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.